Kejujuran Nabi Muhammad adalah sebuah ciri yang menginspirasi dan mengilhami banyak orang di seluruh dunia. Dikenal sebagai Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, Nabi Muhammad dipuji karena integritas dan kejujurannya yang tak tergoyahkan dalam segala aspek kehidupannya. Kejujuran Nabi Muhammad tercermin dalam segala hubungannya, baik dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia. Beliau selalu memegang komitmen dan janji, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan menjadi teladan bagi kehidupan yang lurus dan benar. Dalam kaitannya dengan ajaran agama Islam, kejujuran Nabi Muhammad menjadi fondasi utama dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Salah satu contoh nyata kejujuran Nabi Muhammad adalah ketika beliau diberikan amanah sebagai pedagang oleh masyarakat Mekah. Beliau sangat dihormati karena ketepatan dan integritasnya dalam urusan perdagangan. Kehormatan ini kemudian membantu mengukuhkan otoritas beliau saat menyampaikan ajaran Islam. Kejujuran Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Keteladanan beliau menjadi panduan bagi semua individu dalam membangun hubungan yang kuat, jujur, dan berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak video edukasinya sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Ketika Muhammad bin Abdullah memasuki usia dewasa, nama baiknya telah menyebar kemana-mana, baik di kabilah Quraisy atau di kabilah-kabilah Arab yang lain. Di samping beliau adalah putra Abdullah, seorang pedagang yang sangat cerdas, dan cucu Abdul Muthalib, salah satu tokoh terpandang kabilah Quraisy. Beliau adalah seorang yang telah memiliki sifat-sifat yang amat mulia, yang tidak ada tandingannya, di mana masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat-sifat yang buruk. Mari kita ikuti cerita berikut ini. Lihatlah kain yang kupegang ini, Abu Thalib. Ini adalah kain yang dibawa rombongan dagang Anda dari negeri Syam. Dan ini adalah sisa kain yang Anda punya. Aku dengar keponakanmu sekarang ini berdagang dan berkongsi dengan orang yang selalu mengikutinya dalam segi kejujuran dan amanah. Benarkah begitu, Abu Thalib? Iya, dia benar-benar pedagang yang jujur. Dan saat ini Siti Khadijah memintanya untuk berdagang ke negeri Syam, perdagangan yang dilakukan pada musim panas. Andai saja Khadijah mengirimku menggantikannya untuk berdagang, ini pasti menguntungkan. Uang ini sedikit sekali, tapi hanya ini yang kumiliki dari hasil menggembala kambing selama ini. Mudah-mudahan para pedagang bisa melipat gandakannya untukku. Aku akan menitipkan uang ini pada para pedagang agar aku mendapatkan keuntungan lebih. Andai saja aku tahu kabar Muhammad setelah dia berhenti menggembala kambing, apa yang dia kerjakan sekarang? Aku yakin dia pasti sudah dewasa sekarang ini. Tidak diragukan lagi seluruh kaum Quraisy pasti akan mengetahui kemampuan Muhammad sekembalinya beliau berdagang dari negeri Syam. Dan ketenarannya pasti akan melampaui ketenaran paman-pamannya. Ya, inilah kekurangan kami. Ada apa?
Maksudku, apa yang kau inginkan, anak muda? Aku ini Abdullah. Apakah Anda tidak mengingatku, wahai pedagang? Aku datang membawa uangku ke sini. Berikan padaku. Anak muda, ada apa? Ada keperluan apa kau denganku? Aku datang untuk menitipkan uangku karena aku akan keluar kota. Kalau begitu berikan padaku. Jadi Anda adalah Saib bin Abi Saib, rekanan dagang Muhammad. Apa benar? Benar, orang itu adalah aku. Yang aku dengar Anda berkongsi dengan Muhammad dengan berjualan kepada saudagar yang lain dan kalian membagi dua keuntungannya. Benar, benar sekali. Dan kami tidak mencari dalam pernikahan ini kecuali sedikit keuntungan. Aku beritahukan kepadamu. Berapapun aku membelinya, aku tidak akan mengambil kecuali lebih sedikit dari aku katakan. Itulah yang dimulai Muhammad. Kalau begitu, ini uang seharga dagangan kalian. Silakan, terimalah bonus ini dariku. Tidak, Tuan. Kami hanya akan mengambil seharga dagangan kami saja. Muhammad tidak akan suka, kecuali yang telah beliau dapatkan dari keuntungan sedikit itu. Semoga dagangan kalian diberkati. Tanah ini milikku. Tanah ini milikku. Aku tidak akan beranjak dari sini sebelum kau mengatakan kepada mereka bahwa tanah ini bukan milikmu. Mengerti? Yang demikian tidak akan terjadi. Apa kalian sudah menerima apa yang diputuskan Muhammad? Ya, aku terima. Cepat, pergilah kepada Muhammad, nak. Dan mintalah beliau datang kemari. Muhammad tidak akan berkata kecuali berkata benar. Nabi Muhammad berkata, bila ia datang, ia tak akan mengatakan kecuali kebenaran, meskipun Anda termasuk keluarganya atau kaumnya. Habislah uangku. Pedagang jahat itu mengambilnya dan tidak mengakuinya. Kalau boleh tahu ada apa, teman? Kelihatannya kau sedang tertimpa musibah. Ya benar, itu memang musibah. Coba ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantumu. Seluruh uangku telah kutitipkan kepada salah seorang pedagang untuk diputarkan. Tapi dia mengingkarinya, bahkan dia mengusirku untuk pergi dari tempatnya. Kenapa kau tidak memutarnya kepada Muhammad? Kau pernah mendengar namanya? Muhammad? Maksud Anda Muhammad putra Abdullah? Ya, benar. Dulu kami sama-sama menggembala kambing. Dia adalah orang yang sangat amanah dan juga sangat terpercaya. Tolong beritahu aku, apakah sekarang dia menjadi pedagang besar? Tidak besar, berdagang kecil-kecilan. Kami beli barang, kemudian kami jual kepada pedagang lainnya. Dan aku adalah rekan bisnisnya. Hanya ini sisa uang yang aku miliki. Di mana aku bisa bertemu dengan Muhammad? Tolong, antarkan aku kepadanya. Kau temui saja dia di pasar Mekah atau di pasar Tukas. Sungguh menyenangkan bisa bertemu kembali dengannya. Andai saja tadi uangku kembali, akan kuamanatkan seluruh uangku padanya. Mari, kita temui beliau sekarang. Mari. Awas kau orang licik. Awas. Dasar pencuri. Kau berkhianat pada amanat orang. Demikianlah,
Muhammad berangkat dengan membawa dagangan Khadijah menuju negeri Syam. Ketika rombongan dagang itu kembali, semua orang membicarakan Muhammad dan membicarakan budi pekertinya, juga tentang jiwa pedagang yang ada padanya. Dia tidak merampas hak orang dan mengingkari apa yang bukan miliknya. Semua barang-barang ini dan yang lainnya didatangkan Muhammad dari perjalanan dagangnya yang menguntungkan. Aku dengar juga keuntungannya besar sekali. Malah katanya ia tidak mengambil sama sekali dari keuntungan itu. Semuanya dia berikan pada Khadijah. Jadi keuntungan itu hanya milik Khadijah. Dan wanita itu telah bersedia menikah dengannya. Sementara tokoh-tokoh terkemuka Mekah ditolaknya. Dia bersedia dinikahi Muhammad karena kedudukannya di antara kaumnya. Juga karena orangnya amanah, perangainya yang baik dan perkataannya yang selalu jujur. Sungguh itu adalah pilihan yang serasi. Bagi putri Kuwait, wanita suci yang mulia, sesungguhnya masyarakat Quraisy amat menghargai kejujuran dan keamanahannya, hingga beliau dijuluki Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Aku ucapkan terima kasih, wahai Muhammad. Kau selamatkan diriku dan menolongku, dan membuatku mendapatkan keuntungan dan mengembalikan apa yang telah hilang dariku belum lama ini, ya Muhammad. Engkau benar-benar orang yang mulia dan penuh dengan kasih, ya Muhammad. Aku lihat kau hendak menuju rumah Muhammad. Benar, untuk menitipkan uangku dan barang berharga lainnya hingga aku kembali. Oh begitu. Jadi sekarang kau sudah tidak marah lagi dengan beliau ketika dia tidak mau bersaksi kecuali dengan kebenaran. Tidak, bahkan aku belajar darinya tentang kejujuran dan sifat amanah. Permisi, Tuan. Keadaanku sama seperti keadaan orang lain yang tidak dapat menemukan di seantero Mekah orang yang lebih amanah daripada Muhammad. Lalu Muhammad menikah dengan Khadijah. Masyarakat Quraisy turut memberkati pernikahan agung ini. Beberapa tahun telah lewat, wahyu pertama turun membawa risalah dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Apa kau sudah mendengar tentang Muhammad dan juga mengenai ajaran barunya? Sudah. Apa menurutmu kita harus mempercayai apa yang dibawanya? Aku mempercayainya. Karena dia tidak pernah sekalipun berdusta dan tidak pernah berkhianat bila diberi amanah. Bagaimana mungkin yang disampaikannya itu adalah dusta?
Dan aku juga percaya bahwa setiap orang yang mengenal Muhammad pasti tahu bagaimana budi pekertinya. Dia adalah orang yang dijuluki masyarakat Quraisy sebagai yang terpercaya. Demikianlah dimulainya tahapan baru dalam kehidupan Muhammad. Beliau terpaksa meninggalkan rumahnya di malam hari bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelamatkan diri dari musyrikin Quraisy yang berniat membunuhnya. Dan Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau tidur di ranjangnya malam itu untuk mengecoh kaum musyrikin. Tidur di ranjang itu bukan satu-satunya misi yang diemban olehnya. Abdullah, Anda kenapa? 3 hari 3 malam ini Anda mengendap-endap bersama Ali lalu kembali sendirian. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya, benar. Itu benar. Saat itu Ali sedang ada urusan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Muhammad sebagai amanat kepadanya. Oh, jadi begitu ceritanya. Muhammad telah berpesan kepadanya sebelum kepergiannya. Dan selama 3 hari ini, Ali berkeliling dari rumah ke rumah, mengetuk pintu-pintu rumah untuk mengembalikan semua titipan-titipan mereka. Sekarang Anda mau pergi kemana? Dan apa yang Anda bawa? Sebaiknya kau ikut denganku agar kau tahu. Selamat bertemu kembali, wahai pedagang. Ambillah ini. Ini adalah semua barang-barang berharga yang Anda titipkan kepada Muhammad waktu itu. Dan masih ada satu lagi. Ini hasil keuntungan berdagang yang Anda sepakati dengan Muhammad waktu itu juga. Bisa saja dia tidak mengembalikan uangku, tapi dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak melakukannya. Sedangkan aku dulu melakukannya. Dan sekarang aku berjanji, aku tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu lagi. Aku rasa Muhammad memang benar dengan apa yang dia sampaikan. Dan dia adalah seorang Rasul yang mendapat wahyu. Kejujuran dan amanahnya bukan hanya membuat orang mempercayainya dan mencintainya, bahkan membuat orang mempercayai risalah serta dakwahnya kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sadaqallahul azim.